Selamat datang kembali di channel ini, sebuah channel yang dibuat khusus untuk membahas alur cerita manhwa terbaik dan terpopuler musim ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, dan itu berarti kalian penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya. Dan bagi kalian yang sudah tahu jalan ceritanya, silakan abaikan video ini. Banyak yang bertanya dari kalian perihal Mimin yang lambat dalam memproses videonya. Semuanya akan Mimin jawab di sini. Mimin punya kesibukan di dunia nyata dan bukan tak bisa upload setiap hari dengan durasi 1 jam, bahkan 2 jam sekaligus. Akan tetapi, Mimin punya tugas dan tanggung jawab jauh lebih penting daripada ini. Tapi tenang saja, alur ini akan Mimin lanjutkan hingga mentok untuk kalian semua. Scene di awal cerita kita diperlihatkan pada suasana langit yang begitu cerah di Akademi Alpes. Aktivitas seperti biasa dilakukan para murid di akademi itu. Terlihat Chiron di sana yang berjalan dengan sebuah buku di tangannya. Terdengar para murid lain di belakangnya yang sedang membicarakan Chiron. Hei, lihat itu, orang yang menggoda Ami. Itu terlihat mengasihkan, tapi sungguh disayangkan, ucap mereka dengan pelan. Chiron yang saat itu terlihat kurang nyaman dan sedikit malu setelah mendengarnya. Chiron berpikir bahwa setelah insiden itu, bagaimana dia masuk sekolah tanpa harus merasa malu. Menurutnya, ia merasa bersyukur karena hal itu berakhir cukup cepat. Namun mereka akan terus mengejek Chiron. Ia berasumsi bahwa kecurigaan mereka tentangnya akan mereda. Kemudian Chiron tak sengaja melihat rekan Ami yang sedang berjalan sendirian. Chiron bertanya-tanya, biasanya orang ini selalu bersama Ami. Apa yang terjadi? Dengan cepat Chiron menyapanya. Saat Chiron menyapa, orang ini pun terkejut dan segera menoleh ke arah Chiron. Saat ia menyadari bahwa itu adalah Chiron, ia tersentak kaget dan berteriak, "Apa? Benarkah itu kau?" Seketika Chiron ikut kaget dengan teriakan yang ia buat. Kemudian teman Amin segera meraih kerah baju Chiron sambil berkata, "Kenapa kau di sini? Bagaimana dengan Ami?" Ucapnya dengan sedikit panik. Kemudian Chiron menanyakan mengapa dia tiba-tiba bertanya soal Ami. "Kau lihat ini, apa sebenarnya tak ada yang terjadi padamu?" Ucapnya sembari menempelkan kertas tepat di wajah Chiron. Terlihat Chiron yang kaget dan bingung dengan apa yang diucapkan teman Ami ini. Kemudian ia segera membaca isi surat tersebut. Setelah Chiron membacanya, Chiron berkata, "Aku diculik? Dan siapa Black Magic ini?" tanya Chiron dengan panik. Scene kemudian berpindah pada kejadian 30 menit yang lalu. Saat itu Ami dan temannya sedang berjalan di halaman sekolah. Tiba-tiba datang seorang murid laki-laki dan menyapa Ami. Ami mengatakan pada orang tersebut, "Kau masih berani bicara padaku? Aku sudah bilang padamu untuk enyah dari hadapanku," ucap Ami dengan jengkel. Orang tersebut membalas dan meminta pada Ami untuk berhenti bersikap sombong. Sembari memberikan kertas pada Ami, ia berkata bahwa bosnya ingin bertemu dengan Ami. Merasa tindakan orang ini tak penting, Ami pun mengacuhkannya dan memilih untuk pergi. Namun, orang ini membawa pesan dari bosnya bahwa Ami harus menerima surat tersebut, dan jika tidak, pacar Ami akan mereka hancurkan. Teman Ami yang tak mengerti maksud dari perkataan orang ini mengajak Ami untuk segera pergi dan jangan mendengarkan orang aneh seperti dia. Akan tetapi, Ami yang mengerti betul apa yang diucapkan pria ini seketika berhenti dan dengan cepat mengambil surat dari tangan pria tersebut. Saat Ami membaca isi suratnya, Ami berpikir dan mengingat perkataan Jack malam itu soal dia akan memastikan bahwa Chiron tidak akan bisa lagi menggunakan magic dalam waktu 1 hari. Dari situ Ami berasumsi bahwa si Jack lah dalang dibalik semua ini. Setelah itu Ami berpikir kembali bahwa untuk apa dia memikirkan semua ini. Yang jelas-jelas dia tak memiliki hubungan apa-apa dengan Chiron. Setelah mendengar perkataan Ami, pria ini lantas pergi sembari berkata bahwa itu terserah Ami karena dia hanya sebatas membawa pesan dari bosnya. Terlihat teman Ami yang sudah memungut surat yang Ami lemparkan tadi. Saat membacanya ia berkata, "Black Magic? Bukankah mereka sekelompok orang yang suka membuli siswa lain di akademi ini?" Kemudian teman Ami menanyakan, "Kenapa Chiron mereka culik? Dan apa hubungannya denganmu, Ami?" Karena dia tak tahu masalah yang sebenarnya antara Ami dan Jack malam itu. Ami berkata dalam benaknya bahwa malam itu dia tak bisa menahan dirinya setelah dia mengancam Chiron.
Setelah itu teman Ami mengajak melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah karena menurutnya ini terlalu berbahaya untuk Chiron dan juga Ami. Setelah mendengar usulan temannya, Ami kemudian berpikir bahwa itu merupakan tindakan yang tepat. Namun menurutnya, jika Dewan Profesor turut campur saat mencari kebenarannya, dirinya dan Chiron harus menjelaskan hubungan mereka, maka sudah pasti masa lalu Ami akan terungkap. Dan yang lebih buruk lagi, status Chiron yang merupakan rakyat jelata akan terbongkar. Kemudian Ami mengingat kejadian sewaktu dia menculik Chiron. Saat itu dirinya mengancam Chiron bahwa jika Chiron tak mau melakukan apa yang dirinya inginkan, maka Ami akan membeberkan identitas Chiron yang merupakan rakyat jelata dan bisa masuk akademi dengan dibantu orang dalam, dan akan menyedihkan jika sampai dikeluarkan. Saat itu Ami mengingat perkataan Chiron bahwa jika dia menjadi pesuruh Ami, tentunya Ami akan percaya padanya dan dia sanggup untuk melakukannya. Setelah membayangkan perjuangan Chiron yang begitu berat, Ami yang tadinya sangat membenci Chiron kini berubah menjadi respek dan peduli terhadapnya. Seketika Ami menyodorkan tas miliknya pada temannya dan berkata, "Cheryl, aku akan pergi menyelamatkannya sendiri. Jika aku tak kembali sebelum pukul 7, laporkan pada profesor." Cheryl yang saat itu menanyakan tentang apa yang akan dilakukan Ami dengan pergi sendirian. Ami bahkan tak tahu seberapa banyak jumlah mereka. Namun Ami mengatakan bahwa dirinya punya alasan tersendiri, dan Ami meminta untuk jangan khawatir bahwa jika ada 10 bajingan seperti Jack, mereka tak ada artinya bagi Ami. Flashback pun berakhir dengan Chiron yang merasa tak percaya jika orang jahat seperti Ami pergi menyelamatkannya. Kemudian Chiron memastikan kembali jika benar Ami pergi sendirian. Kalau begitu sedang apa kita di sini? Namun Cheryl menjelaskan bahwa Ami punya alasan tersendiri, dan Cheryl merasa jika ini kali pertamanya Ami meminta tolong padanya untuk menunggu hingga pukul 7. Setelah mendengar penjelasan Cheryl, Chiron kemudian berpikir bahwa waktu tersisa 1 jam lagi, dan Chiron mengetahui alasan kenapa dia tidak mau memberitahu profesor adalah untuk menjaga rahasia mereka berdua, karena rahasia mereka berdua saling terkait satu sama lain. Atau Ami pergi sendirian demi menjaga rahasia dirinya tetap aman. Setelah itu Chiron melemparkan tasnya dan meminta Cheryl untuk menunggu sampai waktu yang dijanjikan. Saat sedang berlari, Chiron berpikir, aula latihan ke-14 ada di pegunungan. Bisakah aku sampai ke sana tepat waktu? Ucapnya merasa ragu. Tiba-tiba terlihat tubuh Chiron yang terangkat ke udara. Jika kau hanya berlari, kapan kau akan sampai ke sana? Ucap Cheryl sembari memeluk erat Chiron. Cheryl menggunakan kemampuan magicnya sejenis teleportasi yang disebut Photonize dan meminta Chiron untuk berpegangan. Tentu saja, hal itu membuat Chiron terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan sudah pasti, kejadian-kejadian seperti ini akan Chiron simpan di ingatannya untuk dijadikan acuan. Wow, terlihat Cheryl yang sudah menggunakan magicnya dengan sangat cepat. Para murid yang berada di kelas merasa kaget dan bertanya-tanya tentang apa yang mereka lihat barusan. Saat sedang di udara, Chiron tak henti-henti berteriak karena ketakutan. Akan berbahaya jika menabrak pohon saat sedang teleport. Kita akan terbang mulai dari sini, ucap Cheryl sembari melesat kembali. Wush, terlihat kini mereka sudah mendarat dengan selamat dan sudah berada di tempat tujuan. Akan tetapi, Chiron terlihat mual dan ingin muntah. Sembari memegang pohon, dia berpikir bahwa benar-benar tidak ada waktu untuk mempersiapkan mentalnya sebelum terbang. Kemudian Cheryl segera berlari meninggalkan Chiron yang saat itu masih muntah-muntah. Ami, kau di mana? Sembari memegang jam tangannya, Cheryl berkata bahwa ini aneh. Mereka sudah sampai 10 menit lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Namun di tempat itu tidak ada siapapun. Kemudian Chiron mengatakan kemungkinan mereka berpindah tempat. Seandainya lokasi di dalam surat diketahui para guru, Chiron merasa bahwa rencana mereka cukup rapi, dan dia memutuskan bahwa saat ini bukan saatnya mengkhawatirkan identitasnya yang akan terbongkar. Dia berpikir bahwa keadaan ini lebih berbahaya dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Setelah menyadari hal itu, Chiron lantas meminta pada Cheryl untuk kembali dan ceritakan semuanya pada profesor. Cheryl dengan cepat menoleh dan berkata, "Tapi
Ami bilang dia punya alasan tersendiri dan memintaku untuk menunggu hingga pukul 7. Namun Chiron membalas dengan menyuruh Cheryl untuk segera pergi karena alasan yang Ami maksud adalah dirinya. Jika Chiron membantu, tidak akan terjadi apa-apa pada Ami. Apa? Cheryl terkejut dengan apa yang diucapkan Chiron. Alasan pentingnya adalah kau? Cheryl merasa kaget dan bertanya-tanya tentang apa hubungan Ami dengan Chiron dan tentang rumor yang beredar perihal mereka berdua berpacaran itu benar. Kemudian Chiron dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Semakin lama waktu berlalu, itu akan semakin berbahaya dan meminta Cheryl untuk bergegas pergi. Cheryl dengan cepat mengiyakan permintaan Chiron dan meminta Chiron untuk menunggu di sini karena ini sangat berbahaya bagi dirinya. Setelah Cheryl pergi, Chiron menghela napas sembari berpikir, pegunungan adalah sesuatu yang tak asing bagiku. Dan kini, Chiron sudah mengaktifkan Spirit Zone-nya di area tersebut. Terlihat Chiron yang sedang berkonsentrasi untuk bisa menemukan sebuah jejak kaki. Dan ya, Chiron akhirnya menemukan sebuah jejak kaki laki-laki di tempat tersebut dan mencoba mengikutinya. Namun sayangnya, jejak kaki yang masih baru dari dua orang laki-laki ini ternyata berhenti di tengah-tengah. Chiron meyakini bahwa kemungkinan mereka terbang dengan menggunakan magicnya. Saat Chiron memikirkan hal itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah suara sejenis ranting yang patah. Kemudian, dia mencoba mengikuti asal suara tersebut. Dan benar saja, jauh di depan sana, terlihat sebuah kepulan asap yang menjulang tinggi. Tidak, apa sesuatu telah terjadi? Ucapnya dengan cemas. Shin berpindah ke lokasi kepulan asap tadi. Terdengar seseorang yang berkata, "Ya ampun, tanganku selip." Dan ternyata orang ini merupakan orang yang memberikan Ami surat jebakan. Dia mengatakan bahwa dia hampir saja melukai Ami dengan kembang api yang sudah ia siapkan untuk menyambutnya. Namun Ami terlihat santai menanggapinya. 4 orang di atasnya juga bersiap untuk mendekati Ami. "Wow, Nona Ami, apa kau benar-benar datang kemari? Bos memang hebat. Dia bisa menangkap ikan sebesar ini," ucap mereka setelah mendarat. Setelah itu kita diperlihatkan pada sosok si biang keroknya, yaitu Jack Ardius. Dengan santai dia berkata, "Semuanya, dia adalah tamu kita, jadi jaga sikap kalian. Tampaknya ada banyak bocah yang tak punya kehidupan di sini," ucap Ami dengan santainya. Meskipun ada 5 predator yang siap memangsanya, Ami tak gentar. Di sini Jack mengatakan, apakah Ami datang sendiri? Dan apakah si bangsat Chiron sebegitu berharganya bagi Ami? Namun Ami berkata bahwa dia tak perlu membakar semua keluarga Jack hanya demi membunuh beberapa tikus. "Sombong sekali kau. Dengan penonton sebanyak ini, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku datang kemari dengan sebuah rencana," ucap Jack dengan wajah kesalnya. "Aku tidak peduli dengan rencanamu. Sekarang, katakan padaku, di mana Chiron?" ucap Ami dengan tatapan dinginnya. Mendengar pertanyaan Ami membuat orang-orang ini tertawa kencang. Wahahaha, bajingan itu mungkin sedang menjilati bukunya di perpustakaan. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan dirasakan pacarnya sebentar lagi. Mereka juga menambahkan bahwa mereka tak peduli dengan si kampret Chiron karena saat ini mereka hanya peduli pada Ami. Sembari tersenyum, tatapan mereka terhadap Ami bagaikan tatapan predator atas mangsanya. Kemudian Jack meminta Ami untuk bersiap-siap karena dirinya akan membalas penghinaan yang Ami buat tadi malam. Namun bukannya takut, Ami malah tersenyum. Dia merasa lega karena Chiron tak ada di sini, jadi dia akan mengamuk habis-habisan. Sembari mengaktifkan Spirit Zone-nya, Ami berkata, "Beberapa penonton tak masalah. Aku tinggal membunuh kalian satu persatu." Jack yang melihat itu sangat terkejut. Pasalnya dia mengetahui betul saat Ami sudah marah. "Tidak mungkin," ucap Jack dengan berkeringat dingin. Lalu tiba-tiba, das! Ami melancarkan serangan ke arah belakangnya dengan cepat. "Wah, panas!" ucap orang ini sembari berusaha memadamkan api di tangannya. Terlihat Jack di sana yang berlari setelah melihat serangan yang dilakukan Ami barusan. Dasar jalang gila, dia benar-benar melakukannya. Saat berlari, Jack memberikan perintah pada anak buahnya, "Tenangkan pikiran kalian dan padamkan apinya. Target Foam lemah terhadap banyak musuh sekaligus," ucapnya dengan keras.
Terlihat saat ini mereka menuruti apa yang diperintahkan Jack. Jack meminta agar anak buahnya bergerak dengan cepat dan tetap pada formasi mereka. Namun sangat disayangkan, meskipun mereka bergerak dengan cepat di udara, serangan Ami sangat efektif dan mulai mendekati mereka. Duar! Terlihat orang ini yang terkena fireball milik Ami, padahal ia sudah terbang dengan cepat. Ami Karmis yang begitu tenang saat memusatkan serangannya terhadap mereka. Dengan tersenyum bengis Ami berkata, "Kalian pikir kalian bisa menghindarinya?" Terlihat orang-orang itu berusaha menghindari target foam milik Ami, namun terlambat. Gerakan mereka sudah Ami kunci. Kemudian Ami segera mengambil langkah dengan memusatkan fireball-nya ke masing-masing musuh. Das! Terlihat fireball sudah Ami lepaskan mengarah ke mereka. Musuh pertama, kedua, dan ketiga sudah Ami lumpuhkan. Tunggu, kau bilang dia menggunakan target foam. Lalu kenapa kecepatan rotasinya secepat ini? Teriak salah satu musuh pada Jack. Tiba-tiba, sesaat setelah ia bicara, das! Wah! Serangan Ami menghantam orang tersebut. Dan kini tinggal tersisa bosnya, yaitu Jack yang masih terbang di udara. Apa ini? Kekuatannya jauh berbeda dengan apa yang aku lihat di lapangan latihan, ucap Jack keheranan. Jack mengira bahwa Ami seperti orang yang memiliki pengalaman tempur. Jack kemudian menambah kecepatan gerakannya dan berpikir bahwa teknik apapun yang Ami gunakan pasti ada kelemahannya. Menurutnya, untuk melawan target foam yang memiliki rotasi horizontal, maka hanya perlu menyerangnya dari aksis vertikal. Terlihat Jack yang sudah bersiap dengan sihir di tangannya. Rasakan ini, Wind Cutter, ucapnya sembari melancarkan serangan ke arah Ami. Terlihat serangan dari Jack yang melesat begitu cepat, kurang dari 1 meter. Serangan Jack akan segera menghantam Ami. "Kena kau sialan," ucap Jack merasa senang. Namun tiba-tiba, dengan sigap Ami mampu menghindari serangan tersebut. "Apa? Tidak mungkin," ucapnya keheranan. Hahaha, itu namanya skema, dasar bajingan goblok. Setelah itu Ami membentangkan tangan dan berkata, "Fire Strike." Kemudian sebuah sihir melesat dari tangannya. Das! Serangan Ami tepat mengenai Jack yang saat itu masih di udara. "Wah!" teriak Jack kesakitan. Terlihat Jack yang jatuh menghantam tanah dengan sangat keras. "Dasar jalang sialan," ucap Jack merasa putus asa saat itu. Di saat Jack tak berdaya, Ami berjalan mendekatinya dan berkata, "Jadi, ini alasan kenapa nilaimu sangat jeblok. Itu karena kau menghabiskan waktumu untuk hal tidak berguna seperti ini." Seluruh tubuh Ami yang diselimuti warna hijau. Kombinasi antara Spirit Zone dan skemanya sangat luar biasa. "Jangan meremehkanku sialan, rasakan ini." Sebuah magic yang hendak Jack arahkan pada Ami. Namun Ami tak peduli dan dia mengatakan bahwa semua yang Jack lakukan hanyalah sia-sia. Sebelum Ami menyelesaikan kalimatnya, kesadarannya mulai terganggu akibat magic yang dikeluarkan Jack. Kemampuan Ami seketika terhenti akibat sistem syaraf miliknya berhenti berfungsi. Dan ternyata mereka semua sudah merencanakan ini sejak awal. "Skakmat, dasar kucing gila," ucap Jack dengan senyum bengisnya. Jack mengatakan kalau Ami tak melepas Spirit Zone-nya, maka Ami dipastikan akan gila. Karena yang mereka gunakan saat ini adalah anti-magic. Sembari menahan rasa sakit, Ami berkata, "Bajingan, kau berani berbuat curang dengan memakai Forbidden Magic." Dan Ami berpikir, gara-gara anti-magic ini, bahkan Red Eyes miliknya tak bisa membantunya untuk pulih. Setelah itu, Jack memakai magic anginnya untuk mengikat tangan dan kaki Ami. "Hahaha, akhirnya aku bisa menangkapmu, pelacur gila." Kemudian si Jack mendekat ke arah Ami dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apa kau jadi ingin menerima lamaranku?" Dengan sebilah pisau Jack mengatakan bahwa demi keselamatan Ami harus hati-hati dalam menjawabnya. Karena saat ini si Jack sedang ingin berbuat kriminal padanya. Dengan wajah panik Ami mencoba menakuti Jack dengan mengatakan bahwa jika Jack melakukannya, maka Ami tak segan-segan akan membunuhnya. Padahal dalam benaknya, Ami merasa putus asa dan menyesal karena dulu waktu umur 12 tahun Ami berhenti melatih kemampuan skemanya. Saat ini,
Yang Ami pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar bisa melepaskan sihir yang mengikatnya. Kudengar bahwa kau sangat membenci pria, jadi biarkan aku membantumu. Jack saat itu memanaskan pisau yang ia pegang dengan sihirnya dan bermaksud mengukir wajah Ami agar semua pria menjauhinya. Terlihat pisau panas yang akan segera Jack goreskan ke wajah Ami. Sembari tertawa licik, Jack berkata, "Inilah yang aku inginkan sejak awal. Harusnya kau gemetar karena takut seperti ini dari tadi. Memohonlah untuk kesempatan kedua." Terlihat ujung pisau berjarak beberapa mili saja dari mata Ami. Ami ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Sial, kekuatanku mulai hilang, ucapnya dalam hati. Barang siapa yang menanam keburukan, maka akan ia petik keburukan juga. Seketika Ami teringat saat ia merundung Chiron di masa lalu. Jadi, ini yang dia rasakan pada waktu itu. Pada saat Ami menyesali perbuatannya dahulu dan merasa pasrah dengan keadaannya saat ini, tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan seseorang, "Hentikan!" Seketika Ami menoleh dan merasa lega karena suara yang ia dengar sudah tak asing di telinganya, yaitu suara dari orang yang baru saja ia pikirkan. "Dasar berandalan tidak manusiawi, hentikan sekarang juga!" teriak Chiron dengan sebuah tongkat kayu di tangannya. Apa yang akan Chiron lakukan dengan tongkat kayu di tangannya, cuy? Temukan jawabannya hanya di sini. Terima kasih Mimin ucapkan bagi kalian yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like videonya jika kalian suka. Mari bertemu lagi di part selanjutnya dan tetap semangat.